A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah para saudaraku dimanapun berada. Di malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam membagikan suatu keilmuan yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan di dalam pertemuan malam ini bahwasanya bila seseorang memiliki khodam, salah satunya khodam macan putih, tentu saja seseorang itu akan memiliki kemampuan tersendiri beda dengan kemampuan orang awam pada umumnya. Dan ciri-ciri orang yang memiliki khodam pendamping macan putih ternyata dapat dilihat berdasarkan dari fisiknya, dari perilaku, sifatnya, ciri khasnya, dan setiap ucapannya selalu berwibawa dan sejenisnya. Dan ciri-cirinya salah satunya biasanya ia akan terdapat atau terlihat sangat berwibawa, sangat sekali bersahaja, bijaksana, disegani. Karena jika kita melihat riwayat terdahulu tentang khodam macan putih ini, memang benar-benar sangat berwibawa sekali, dan tentu saja ditakuti oleh lawan maupun kawan. Dan siapakah seseorang, ciri-cirinya yang didampingi atau diikuti oleh khodam macan putih tersebut? Maka ia akan mewarisi kewibawaan sejati yang dibawa oleh sang khodam macan putih tersebut. Karena memang sejatinya karakteristik dari khodam macan putih ini adalah berwibawa. Orang yang ada di dekatnya akan merasa segan, malu, sungkan, dan sangat ditakuti lawan maupun kawan. Ada lagi ciri-ciri yang didampingi khodam macan putih selain Mbah Salim sebutkan di atas. Biasanya seseorang itu akan cenderung memiliki sifat pendiam. Tapi walaupun dia mempunyai sifat pendiam, sekali ucap sangat ditakuti dan diikuti apa yang dibicarakan, apa yang diperintahkan. Tapi dalam hal ini, pendiam bukan berarti selalu berdiam diri, tidak bicara, atau tidak banyak kata. Bukan. Tetapi lebih condong kepada tidak terlalu banyak bicara, yaitu tidak akan membicarakan apapun yang tidak penting. Dia tidak akan banyak bicara, tidak akan banyak membual dan sejenisnya. Tapi sekali bicara sangat ditakuti. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya bila seseorang yang pendiam bukan berarti diartikan memiliki ilmu khodam macan putih tersebut. Tetapi kebanyakan orang yang memiliki khodam macan putih ini akan memiliki sifat pendiam layaknya sifat macan putih tersebut. Dan tentu saja sang khodam macan putih ini secara otomatis, secara online mempengaruhi sifat pemilik khodam tersebut. Dan ada juga ciri-cirinya, yaitu orang yang memiliki khodam macan putih ini akan bersifat pendiam, tapi ketika dia marah atau ada yang membuatnya kecewa, maka jangan macam-macam dengan orang tersebut. Aura daya energi macan putih akan terbias kepada orang-orang yang mengecewakannya. Membuat seseorang yang mengecewakannya akan gemetar dan biasanya saking takutnya sakit berhari-hari. Dan selanjutnya ciri-cirinya yaitu orang yang mempunyai khodam macan putih cenderung tidak suka mengurusi urusan orang lain dan tidak suka mencaci atau memaki seseorang, kecuali dia diminta pertolongan oleh orang tersebut. Jadi bila di antara saudara ada yang mempunyai khodam macan putih ini, Mbah Salim sarankan saudara harus hati-hati untuk menjaga amarah, emosi, kekecewaan, dan sejenisnya.
saat saudara kecewa atau amarah, karena lisan saudara sangat berbahaya, yang bisa membuat lawan atau musuh saudara yang telah mengecewakan akan membuat mereka itu berbahaya, terancam jiwanya. Untuk itu, para saudara yang mempunyai khodam macan putih harap menjaga amarah dan emosinya. Dan selanjutnya, di dalam ciri-ciri seseorang yang memiliki khodam macan putih, salah satunya juga yaitu bisa mengambil keputusan yang sangat arif dan bijaksana. Contohnya, jika ada orang yang sedang bertengkar, maka seseorang yang memiliki khodam macan putih ini bisa menengahi dengan santai. Dan bila seseorang yang mempunyai khodam macan putih yang melerai amarah kedua orang tersebut, maka seketika orang yang bertengkar itu akan diam 1000 bahasa. Dalam mengambil suatu keputusan-keputusan yang berat maupun ringan itu sangat jitu dan tepat sekali. Dan karena aura kebijaksanaannya itu, sehingga orang-orang akan merasa segan dan hormat terhadapnya. Dan selanjutnya, seseorang yang memiliki khodam macan putih, seperti halnya kebanyakan orang-orang yang memiliki khodam pendamping lainnya, yaitu dia akan memiliki tatapan sorotan mata yang sangat tajam sekali. Di dalam ciri selanjutnya, yang memiliki khodam macan putih ini ada efek negatifnya. Ya, biasanya akan memiliki sifat yang suka marah, temperamental, dan suka emosi. Ia akan mudah sekali emosi, mudah tersinggung, dan sebagainya karena memiliki energi panas, aura khodam macan putih di dalam tubuhnya. Namun, sifat ini hanya akan muncul pada saat-saat tertentu saja. Dan di dalam ciri selanjutnya, orang yang memiliki khodam macan putih, dia akan rajin beribadah karena aura khodam macan putih tersebut akan selalu mengingatkan pemiliknya agar orang itu selalu dekat dengan Sang Maha Kuasa. Sebenarnya, ciri-ciri orang yang memiliki ilmu khodam macan putih itu sangat banyak sekali, dan di dalam video ini tidak akan muat bila diucapkan atau diuraikan. Nah, semoga saudara memahami bagaimanakah seseorang ini memiliki ciri-ciri khodam macan putih. Bila saudara memahami video yang kami uraikan, insya Allah saudara akan paham mana orang yang mempunyai ilmu khodam macan putih dan mana yang bukan. Dan semoga keilmuan ini, wawasan ini bertambah spirit dalam menjalani ilmu spiritual dalam kehidupan sehari-hari saudara. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.